Ini kita kan berbicara mengenai tentang aura ya, bisa aura batin dan juga aura mengenai tentang pemancar ataupun aura dari segi pengasihan gitu ya Ki ya. Mungkin Ki Candan sebagai ahli supranatural spiritual pun bisa dijelaskan seperti apa sih Ki, mungkin aura seperti apa? Oke para pemirsa. Jadi terkait dengan aura. Aura sebenarnya itu daya tarik kepada seseorang yang memiliki pancaran energi yang positif ya. Jadi aura ini daya tarik. Jadi daya tarik seseorang ini pastinya ada di bagian-bagian titik wajah. Ada yang di pandangannya itu mata, ada di ucapan atau di mulut, ada yang memang di wajah. Nah ini ada yang di mahkota rambut, ada yang memang di sudut-sudut atau titik-titik yang memang di badan. Jadi ketika aura atau daya tarik ini muncul, ini orang ini akan mudah mengingat. Misalkan gini, aura seseorang yang terkuat, yang memancar di mata, itu dalam pandangannya, ini orang itu akan segen, orang itu akan terkesima. Jadi tatapan matanya ini penuh misteri. Jadi lawan untuk bicara atau lawan yang bertemu ini akan segen, malah justru akan bisa membuat dia itu jatuh cinta. Kalau lawan jenis ya, kalau sesama laki-laki atau sama perempuan itu ada rasa tumbuh kenyamanan. Ada di ucapan misalkan, di ucapan ini juga orang yang berhadapan dengan orang yang memiliki pancaran aura di ucapan atau di mulut, ini juga setiap ucapannya, setiap kata-katanya ini penuh dengan makna dan didengar itu juga enak, nyaman, asik. Nah ini membuat lawan jenis atau orang lain di sekitarnya ini akan senang mendengarkan dengan bahasa atau kata-kata yang diucapkan. Nah kalau di wajah ini aura yang tersirat atau memancar memang penuh di sinar, dia glowing atau mencerong, bukan karena glowing itu karena skincare ya, tapi ini ada energi khusus yang memang memancar dari dalam hati, dari dalam jiwa raganya. Jadi aura wajah ini di situ akan tumbuh banyak orang ketika berhadapan dengan orang yang memiliki aura pancaran di wajah ini bersinar. Mereka juga akan melihat ini orang kok bersih banget gitu ya. Jadi orang kok berseri-seri. Nah itu aura yang di wajah. Ada juga yang memang dia itu di bagian-bagian tertentu. Sini ya, di pundak, di pinggul. Kalau wanita kan banyak di pinggul. Ini juga terkait dengan itu, di situ titik auranya berarti terletak di situ. Jadi aura ini jika mengolahnya dengan baik, jika aura tersebut ini dikuatkan dengan cara-cara yang diyakininya, ini akan menambah power. Nah, daya tarik ini sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sejak lahir. Namun di sini aura ini bisa tertutup, bisa ketutup, dan bisa ditutup gitu. Aura ini bisa tertutup ya karena kitanya sendiri yang misalkan kita tuh ada problem, ada masalah, ada apa, kita tidak bisa mengendalikan, akhirnya bisa ketutup dan tertutup. Nah ini terhenti dengan sendirinya karena kita mungkin ada hal-hal yang melanggar, ada hal yang misalkan contohnya larangan agama ya, larangan agama kita langgar, ataupun larangan ilmu, larangan lelaku, kadang itu tertutup. Dan ditutup juga ini bisa terkait dengan orang lain, jadi pihak orang lain yang sengaja untuk menutup ataupun menggelapkan aura tersebut. Jadi aura tersebut akan tenggelam ataupun redup. Nah ini terkait dengan aura. Nah aura ini memang ada segmen, ada istilah kata beberapa faktor ya. Kalau dipercaya oleh masyarakat kan aura untuk pengasihan, aura untuk kerezekian, aura untuk asmara atau jodoh, aura untuk pemikat. Nah ini banyak faktor ya, banyak segi dari kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang dahulu. Memang seperti itu untuk aura. Dan aura pengasihan ini kan lebih condong ke dalam bentuk umum ya. Aura pengasihan, misalkan kita buka aura ya. Sebenarnya aura itu sudah ada. Ketika praktisinya sudah paham dengan aura orang yang ditangani,
Ini titik mana yang memang dia daya tariknya, daya tarik itu aura ya. Nah, aura tersebut dikuatkan, dibuka melalui ya berbagai cara masing-masing. Ada yang ritual dengan buka aura melalui mandi suci, ada yang memang dengan minyak khusus, ada yang menggunakan tenaga dalam, tenaga tai chi, ataupun dengan cara-cara yang memang doa-doa, misalkan doa-doa ataupun mantra-mantra yang untuk membuka aura. Terutama orang-orang dulu tuh memang banyak melakukan hal seperti itu dan dikuatkan dengan tirakat. Nah, tirakat itu terkait dengan puasa lelaku ya, puasa muti, puasa merawat, puasa ngasrep gitu, puasa beton ataupun mati geni, ataupun puasa vegetarian ya. Nah, ini terkait dengan seperti itu tuh untuk sebenarnya untuk menguatkan aura atau daya tarik tersebut kayak gitu. Iya. Oke, mungkin selain aura sendiri, pastikan kita juga berbicara mengenai tentang ada pengasihan seperti yang tadi Aki bilang, ada juga untuk pemikat. Kita misalkan berbicara mengenai dunia hiburan atau artis, itu kan pasti ada sesuatu yang memang mereka pasti menggunakan dari aura itu tersebut ya Ki ya. Itu mungkin seperti apa sih Ki? Mungkin dari kalangan artis sendiri banyak gak sih yang menggunakan aura itu Ki? Oke, para pemirsa, jadi spiritual itu tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama yang mempercayai dan meyakini. Karena spiritual ya, spirit dan ritual ya, gitu. Ya spirit itu kita menggunakan dengan berbagai cara keilmuan gitu ya, semangat kita atas dasar power kita. Ritual itu kan doa. Ritual itu ada beberapa cara gitu, ada yang dohir dan batin gitu kan. Ada ritual yang menggunakan media-media dengan selamatan, dengan tumpeng, dengan apa ya, itu kan ritual yang menggunakan dengan dohir. Dengan batin itu dengan ilmu kebatinan, doa-doa, mantra itu yang diwujudkan dengan melalui seperti itu. Dan khususnya memang ya kalau di dunia selebriti, dunia entertain ataupun artis, ini memang jika tidak menggunakan hal itu, dengan tidak menguatkan aura, ini akan cepat tenggelam, cepat redup. Itu saya yakin ya, semua artis jika itu tidak menggunakan untuk dalam arti buka aura ataupun menguatkan aura, ini cepat pudar, cepat tenggelam terkenalnya gitu. Dunia artis saja pun cepat lenyap. Karena apa? Persaingan. Jadi energi yang paling besar itu di situ ketika artis melakukan hal-hal tersebut, banyak menjalankan energi spiritual atau supranatural, ini ya pastinya akan lebih bagus. Karena apa? Pengawalan, sebenarnya itu bentuk pengawalan. Jika ada artis misalkan yang buka aura dan ada konsultannya ya, orang yang di belakangnya dia itu siapa. Nah, sebenarnya itu yang menguatkan, yang memberikan nasihat, wejangan, cara-cara dan menjalankan laku. Terus sering dibuka auranya, dihilangkan energi negatifnya, terus dikuatkan untuk keselamatan karirnya gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sangat berpengaruh di dunia entertain, apalagi dunia entertain itu penuh persaingan. Persaingannya ketika di situ tidak ibaratnya kita mengucilkan atau merendahkan terkait dengan spiritual, yang jelas itu nanti akan malah justru dia akan kelewatan kayak gitu. Ibaratnya teman-teman yang lain lebih terkenal kayak gitu, jadi malah justru kesalip lah ya. Kalau kita lari itu kesalip sama teman yang lain. Nah, ini aura ya di dunia artis. Memang ini kalau seorang artis ya, seseorang artis yang sering melakukan hal itu pasti melejit terus. Jadi auranya itu bagus terus gitu. Memang kalau aura ini memang kalau penuh dengan pikiran, bukan hanya dengan air wudhu ataupun air suci yang lainnya, memang itu bagus banget. Kalau air wudhu memang saya akui memang bagus, karena pada dasarnya kan kalau di Islam, agama Islam itu 5 kewajiban itu ya, sholat 5 waktu ini ya memang untuk membuka aura juga. Namun kalau di bidang spiritual, antara spiritual dan agama itu susah untuk berkaitan. Karena apa?
beda pemahaman ya, beda pemikiran, kadang beda pemahaman. Karena agama ya agama, untuk spiritual itu maksudnya ke budaya. Jadi budaya itu warisan leluhur. Nah makanya di dunia spiritual supranatural ini kalau misalkan dikaitkan dengan agama ini akan tidak cocok, nggak nggak berkesinambungan, karena banyak yang bertentangan kayak gitu. Karena punya pikiran, pola pikir sendiri-sendiri, pasti musyrik lah, pasti syirik lah, ataupun nantinya kamu tuh kan bersekutu dengan jin atau setan. Ada pemahaman seperti itu. Namun sang pelaku spiritual atau supranatural ini kan punya ilmu sendiri, keilmuan sendiri ini kepada Tuhan itu harus bagaimana, harus seperti apa gitu. Dengan adanya keilmuan dia menjalankan warisan leluhur nenek moyang terkait dengan spiritual dan supranatural, itu juga dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh ketelitian, jangan sampai disalahgunakan ataupun malah justru menyembah yang lainnya. Nah, ini kan memang terkait hal itu kan dengan keilmuan. Jadi warisan nenek moyang jika kita lestarikan, kita ini juga akan membangkitkan zaman sekarang. Mau zaman sekarang, mau zaman nantinya, ke depannya itu juga spiritual dan supernatural tidak ada hilangnya dan tidak akan punah. Dan ini banyak orang di kalangan pejabat, kalangan pemerintahan ya, kalangan keartisan, pengusaha, ataupun untuk masyarakat umum ini jasa spiritual, jasa supranatural atau terkait dengan ilmu spiritual dan supranatural ini tidak akan punah dan tidak akan pudar, karena semakin muncul terus orang-orang baru juga pengen mendalami hal ini. Bumi Nusantara ini memang keterkaitannya dengan seperti itu, jadi tidak bisa dilepaskan atau terlepas juga dari itu juga tidak akan terjadi. Intinya tidak akan terjadi. Orang-orang itu tidak bakalan untuk meninggalkan, walaupun itu tidak semuanya, kan tergantung dengan masyarakat Indonesia, ada yang percaya dan ada yang tidak. Itu sih sebenarnya terkait dengan aura atau spiritual ini, memang kepercayaan dan keyakinan dari hati. Ketika artis-artis nih ya, contohnya artis atau pejabat meyakini dengan itu, di sisi lain dengan doa usahanya sendiri untuk introspeksi dan selalu memperbaiki diri, kekurangan kelemahannya apa sebagai public figure ataupun di dalam pemerintahan. Nah, tapi dengan menggunakan kekuatan energi spiritual dan di situ akan menguatkan, itu kan keyakinan, meyakini hatinya gitu ya dengan energi spiritual dan tidak lupa dengan Tuhan dan selalu mengingat Tuhan. Jadi ibaratnya tuh kalau seorang yang menjalankan spiritual terkadang kan dekat banget tuh sama Tuhan sebenarnya ya, karena dia dalam langkah dalam perjalanan itu benar-benar karena Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun dengan mandi kembang, contohnya nih aura pengasihan kan identik dengan apa? Kalau mandi air suci ya dengan air kembang, dengan berbagai umbi-rape, kembang telon, kembang tujuh rupa atau kembang sekaman. Dan ada minyak, ada raja, ada air suci yang memang air sumber-sumber yang memang didapatkan atau dicari, dikumpulkan dengan 3 sumber, 7 sumber, 9 sumber, 11 sumber, 15, 17, sampai 21 sampai 41 sumber ini dikumpulkan. Nah, di situ akan ada kekuatan energi supranatural yang luar biasa untuk membuka aura. Jadi ketika orang yang auranya tertutup ataupun ketutup atau ditutup, ini bisa dibuka dengan hal semacam itu, hal ritual melalui energi spiritual. Auranya dibuka untuk pengasihan, untuk daya tarik, untuk pancaran awet muda. Nah, ini bisa gitu, untuk aura itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, apalagi dengan artis yang memang yang rutin dan rajin untuk menggiati terkait dengan spiritual dan dia memuatkan auranya terus, ya ini dia akan semakin bagus, semakin melejit. Oke, berarti bisa dibilang kan artis yang memang daya pikatnya tinggi ataupun memiliki pasang aura itu kalau susuk sendiri bisa dikatakan aura, Ki. Oke, kalau jenis susuk sebenarnya pelengkap ya, media. Susuk ini memang cocok-cocokan yang saya rasakan ya, saya lihat, karena susuk itu ada berbagai jenis. Jadi ketika susuk ini dimasukkan, misalkan susuk emas, ada susuk emas, berlian, intan, susuk amber lilin, ada susuk semar,
banyak banget namanya susuk. Ada susuk lolok, ada susuk kapsul yang memang diracik ya, dibuat oleh praktisi itu sendiri. Ini sebenarnya cocok-cocokan aja. Jadi terkait susuk memang untuk menguatkan media pelengkap, sama halnya kayak susuk di dokter itu. Sebenarnya kan ini sebenarnya untuk menguatkan energi awet muda, supaya kulitnya nggak keriput atau rambutnya nggak cepat ubanan kayak gitu, supaya kita lihat itu bersih, itu berseri-seri. Ini juga termasuknya kan sama aja, apa yang kita pasang ya itu untuk mendominasi, untuk menguatkan energi di tubuh kita, kesehatan kita lah. Nah kalau susuk ini beda, ada orang yang memang cocok dengan menggunakan emas atau cocok dan memakai aksesoris emas ataupun memakai jenis susuk yang lainnya kayak gitu kan. Ada yang cocok, ada yang tidak. Kalau misalkan nggak cocok, ya nggak ada efek. Susuk emas itu dipasang walaupun mau berapa puluh susuk emas di badan, itu tidak akan cocok. Karena apa? Dalam energi di badan sama jenis ya kulit itu kadang berbeda. Kalau bertolak belakang ya nggak cocok, walaupun susuk itu sudah diisi dengan doa-doa atau ritual yang hebat, yang bagus kayak gitu. Ya kan susuk berlian pun sama. Jadi orang itu akan cocok dengan sini, dengan sugestinya sendiri, karena meyakini wah saya itu cocoknya dengan misalkan susuk berlian, ya itu akan cocok. Karena apa? Dia pakai nyaman, senang, dan ada rasa kepercayaan dirinya itu kuat ya. Sebenarnya susuk ya, orang yang memasang susuk ini sebenarnya saya garis bawahi, ini sebenarnya orang yang percaya diri itu agak kurang, ataupun memang kurang percaya diri. Nah dari sisi penguatan itu kan jenis susuk untuk menguatkan apa? Untuk menguatkan kepercayaan diri kayak gitu sebenarnya. Namun memang istilah susuk itu kan sudah diisi. Yang jelas bukan semerta-merta bahan mentah, bahan masih kosong, ibadah langsung diisi nggak mungkin. Pastinya sama praktisi ini kan sudah diisi doa, mantra ataupun ritual yang lainnya, ataupun memang diisi tenaga energi yang bagus melalui energi alam. Ini dipasangkan dengan orang yang mau dipasang, cocok ya bagus kayak gitu. Dan di situ ada yang mengatakan ada larangan, ada yang mengatakan pantangan. Pantangannya itu apa-apa, larangannya itu apa-apa, itu ada. Itu tergantung kepribadian praktisi spiritualnya tersebut. Oke, mungkin terakhir kesimpulan tentang dunia keartisan ataupun mereka yang di dunia hiburan entertain yang menggunakan pasang aura atau pasang susuk, mungkin seperti apa kesimpulan dari tadi ya, hasil dari aura dan juga pasang susuk di dunia keartisan. Oke pemirsa, jadi siapapun itu, apalagi artis ya di infotainment, apalagi sebagai public figure, ini sah-sah saja sih mau menggunakan susuk, mau menggunakan aura, mau menggunakan pengasihan. Yang penting terutama ini keyakinannya itu hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan gitu ya. Jadi tidak ada kata-kata musik. Nah terkecuali susuk tersebut itu didewakan, diagungkan, ini akan membahayakan. Karena apa? Itu ada kesalahan. Karena sudah ibaratnya itu menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Jadi semerta-merta ya susuk itu kan yang buat misalkan emas, yang membuat, yang memproduksi manusia. Kalau kita menuhankan itu kan nggak boleh. Berlian kita alam, memang itu ada di alam. Nah terus di situ kita yang mengisi siapa? Energinya yang mendoakan siapa? Manusia. Nah kalau kita percaya dengan itu, ibaratnya menuhankan ya, saya tidak ngomong percaya. Kalau menuhankan itu, yaitu tetap musyrik, tetap salah. Tapi kalau misalkan apapun bentuknya, tapi yang utama, yang pertama yang disebut tuh Tuhan. Misalkan kayak contoh orang Islam kan Bismillahirrahmanirrahim, syahadat, istighfar, salawat Nabi, Fatihah kita isi. Nah, itu juga kan ingat Tuhan, berdoanya kepada Tuhan melalui media ini. Saya akan memberikan energi yang bagus, energi pengasihan, energi pelarisan. Nah, dimasukkan ke dalam si A, B, C, D. Itu mungkin ya ibaratnya tidak selalu bertentangan lah ya, tidak. Yang penting jangan menuhankan bentuk media. Dan itu sah-sah saja, dan yang jelas tetap kita itu hati-hati jangan sampai itu terbuai dalam istilah itu bisikan ya, jin setan yang memang nantinya itu akan
membelokkan kita ke dalam hal yang tidak baik. Nah, ibarat kata pelengkap, yaitu itu media. Media adalah pelengkap. Jadi kita pun sama. Jadi kita mau bagaimanapun kita itu ada pelengkap dalam bentuk kehidupan ini. Kalau orang-orang banyak mempercayai memang itu media untuk sebagai pelengkap perjalanan, ya sah-sah saja. Dan di situ tidak ada, bagiku itu tidak ada larangan. Karena apa? Ini tergantung kepribadian orang-orangnya. Kalau yang tidak percaya jangan sampai ya, ibaratnya jangan senggol-senggol kayak gitu, jangan mencoba-coba untuk masuk ke wilayah itu. Nah, kalau yang percaya dan memang sugestinya dengan media-media tersebut ini dia ada energi besar dan akhirnya menguatkan doa-doanya, menguatkan usahanya, jadi percaya dirinya lebih kuat, dan sah-sah aja. Jadi semua jika itu dilakukan dengan hal baik dan keniatannya juga untuk kebaikan, itu akan menjadi baik. Sesuatu yang tidak baik, kalau kita niatnya itu baik, pastinya juga Tuhan akan lebih tahu. Dan kalau saya tidak bisa menentukan, tapi yang jelas pasti Tuhan yang lebih tahu. Nah, seperti itu.